Materi ya, dan pada kesempatan ini saya mengenai sosiologi aplikasi dan psikologi aplikasi untuk program ini. Karena ini adalah materi yang sangat baik untuk kita bahas. Jadi langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Sebelum masuk ke teorinya, saya ingin menjelaskan lebih dulu tentang pemahaman tentang abstrak. Abstrak pada dasarnya merupakan bagian dari sini kan tindakan hadir dalam bentuk musik, film, atau seni visual, maka sastra adalah bentuknya yang menggunakan bahasa sebagai media utama. Melalui sastra, manusia mengekspresikan pengalaman hidupnya, baik cerita, dialog, maupun simbol. Dalam sastra pun kita mengenal beberapa bentuk atau genre, jadi seperti prosa, prosa misalnya novel, cerpen, drama, puisi, itu adalah bentuk-bentuk dari sastra. Jadi sastra adalah salah satu seni yang bentuk ekspresinya dibentuk melalui novel, disampaikan melalui novel, cerpen, drama, dan puisi. Lalu, kenapa tentang sosiologi dan psikologi dalam sastra? Karena sastra diciptakan oleh manusia, maka karya sastra tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri, karena sastra adalah cermin dari kehidupan manusia. Manusia hidup di tengah masyarakat memiliki kehidupan batin atau psikologis, dan karena itu secara alami karya sastra selalu mengandung dua unsur penting, yaitu unsur sosial dan unsur psikologis. Disinilah muncul dua pendekatan dalam karya sastra, yaitu sosiologi sastra dan psikologi sastra. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang sosiologi sastra atau sosiologi di dalam karya sastra itu sendiri. Pertama, saya ingin menjelaskan definisinya terlebih dulu. Sosiologi of literature atau sosiologi sastra adalah pendekatan yang melihat hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Pendekatan ini mulai dari pemikiran bahwa karya sastra tidak lahir di ruang kosong, melainkan lahir dari kondisi sosial tertentu. Dalam sosiologi sastra yang diperhatikan bukan hanya cerita atau tokohnya saja, tetapi juga bagaimana masyarakat digambarkan di dalam karya tersebut. Misalnya bagaimana laluan sosial, cara berpikir masyarakat, proses dan pertimbangan sosial yang ditampilkan dalam cerita itu. Seperti contoh saya, saya contoh ketika kita melihat sebuah novel. Di situ peran tokohnya ditindas. Terlalu dari itulah kita bisa melihat peran sosiologi, peran masyarakat itu. Kenapa sih kok bisa dia ditindas, tokoh ditindas? Berarti apakah peran masyarakatnya itu tidak terjalin? Masyarakatnya apakah tidak aware? Ada loh penindasan, kenapa dia diam saja? Atau masyarakatnya, atau pemerintahnya dia tidak bergerak? Jadi sosiologi dalam sastra adalah sesuatu yang bisa kita cari, yang tergambar dalam cerita itu.
Fokusnya sendiri, fokus sosiologi sastra itu terhadap kondisi sosial itu tadi. Fokusnya itu terhadap apa sih yang kita lihat dari gambaran yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Kita bisa melihat kondisi tersebut dari apa yang digambarkan, bagaimana masyarakatnya dan sebagainya. Lalu kita implementasikan ke dalam contoh. Bagaimana sih saya menemukan contoh sendiri, menemukan sosiologi di dalam sastra dari sebuah novel. Saya akan mengambil contoh dari novel The Alchemist. Sebagai contoh, dalam novel ini kita dapat melihat bagaimana masyarakat digambarkan memiliki kecenderungan untuk memilih kehidupan yang aman dan stabil meskipun itu bukan kehidupan yang mereka inginkan. Beberapa tokoh digambarkan takut mengambil risiko karena merasa jajan nyaman. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat membentuk pola kecil individu, terutama dalam hal keberanian mengambil keputusan dan mencari mimpi. Mengeluhnya beberapa contoh saya beberapa tokoh lain selain tokohnya sendiri, seperti ayahnya yang menyuruh sebenarnya tokoh utamanya untuk diam saja menjadi tokoh agama, dan seperti dia menemui juga tukang roti. Sebenarnya bukan tukang roti, dia itu tidak menginginkan menjadi tukang roti, tapi karena dia itu takut untuk mengambil keputusan lain bahwa nanti aman nggak ya, sehingga dia tidak berani beranjak dari zona nyaman karena menurutnya aman saja, apalagi yang tokoh lain itu yang pengusaha pengrajin keramik itu, perhiasan itu, dia juga padahal cita-citanya sebenarnya adalah pergi ke Mekah. Tapi kenapa sih dia sudah mengumpulkan uang, tapi dia tidak jadi mengambil tindakan untuk ke Mekah, ya karena itu, karena mereka tidak mau, tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Melalui cerita ini penulis tidak secara langsung kan mengkritik masyarakat, tetapi menyampaikan secara halus melalui narasinya dari tokoh bahwa masyarakat di sana membentuk pola pikir individu, terutama dalam keberanian mengambil keputusan dan masa pemimpin mereka stay di zona nyaman. Lalu lanjut ke pembahasan tentang psikologi sastra. Psikologi sendiri, saya akan menjelaskan definisi berbeda. Berbeda dengan sosiologi tadi sastra, psikologi of literatur atau psikologi sastra berfokus pada kondisi batin tokoh atau konflik batin emosi dari si individu atau main karakter itu sendiri, bisa individu atau orang lain. Kita bisa melihat semua psikologi lewat karakter-karakter tokoh. Psikologi sastra membantu kita memahami bahwa konflik dalam karya sastra tidak selalu berupa konflik fisik, tetapi seringkali konflik batin. Pendekatan ini memungkinkan pembaca memahami proses perkembangan kepribadian tokoh sepanjang cerita. Jadi bisa pembaca secara tidak langsung melihat bagaimana konflik batin yang dialami, sehingga mereka tahu apa sih psikologi dari si karakter-karakter itu. Fokusnya, fokus dari psikologi karakter sendiri yaitu terhadap konflik batin, rasa takut dan keraguan, entah itu rasa takut dan keraguan, motivasi dan impian, perkembangan psikologi tokoh, itu tergambar melalui apa yang pembaca baca di karya sastra itu, melalui gambaran dari karakter tokoh-tokoh itu. Kita implementasikan kepada genre psikologi di dalam karya sastra. Di novel Alchemist tadi, tetap ketakutan dan keraguan Sandiago tetap ada, tapi dia memilih konflik untuk dia berkonflik antara aman nggak ya kalau aku tetap melanjutkan mimpiku, atau aku fokus saja, aku sudah menjadi pengembala, punya banyak sekali domba, apakah aku benar saja benar-benar mengejar cita mimpiku untuk mengambil harta karun itu. Di situ konflik batinnya, terus keberanian mengambil resiko, kebenaran dia mengambil mengambil keputusan untuk benaran dia menjual semua dombanya dan menukarkannya dengan uang. Lalu setelah itu konflik pertama terjadi, dan beberapa konflik lainnya seperti uang itu dirampok dan dia mengambil keputusan untuk tidak bertahan, untuk bertahan. Itulah pertumbuhan psikologis melalui perjalanannya terjadi.
Lalu apa sih? Kita lanjut ke perbedaan sosiologi dan psikologi. Perbedaan utama antara sosiologi sastra dan psikologi sastra terletak pada fokus kerjanya. Sosiologi sastra berfokus pada hubungan karya sastra dengan masyarakat dan kondisi sosial Sedangkan psikologi sastra berfokus pada individu dan konflik batin tokoh. Sosiologi sastra sosial, berarti kan masyarakatnya. Jadi fokusnya itu kepada masyarakat, struktur sosialnya. Kalau psikologi fokusnya pada individu, pada konflik batin, pada pengalaman personal, bukan hanya pada main karakter, tapi pada semua karakter. Lalu persamaannya apa? Meskipun berbeda fokus, sosiologi dan psikologi secara memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama tidak hanya melihat teks secara permukaan, tapi berusaha memahami makna yang lebih dalam dengan mengaitkan karya sastra dengan realitas kehidupan. Salah satu pengalaman, maksudnya saya implementasikan kepada saya sendiri. Saya senang sekali belajar di begini, karena dengan begitu muncullah pertanyaan-pertanyaan saya bahwa oh sebenarnya tujuannya itu ini untuk memperlihatkan secara tidak langsung. Kan kalau orang ceramah itu kan sangat membosankan, bahwa kayak berita misalkan beritanya konflik batin dulu itu jangan kayak gini tuh kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi kalau dibuat secara sastra seperti ini, terus secara tidak langsung saya menjadi berpikir bahwa oh kondisi sosialnya kayak gini ya, jadi seharusnya kayak gini. Saya melihat konflik batinnya seperti ini, psikologisnya banyak hal yang bisa saya ambil dari sini. Ini semua saya tahu karena saya sekarang belajar sastra. Jadi itu mengubah saya bahwa dulu saya membaca teks sebagai teks untuk hiburan, tapi saya sekarang mengaitkan sastra dengan kehidupan nyata. Lalu lanjut ke fungsi karya sastra itu sendiri. Salah satu fungsi karya sastra adalah sebagai media kritik. Namun kritik dalam sastra tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui cerita tokoh dan konflik. Melalui sosial sastra kita bisa menangkap kritik sosial dan psikologi yang disampaikan secara reflektif. Benar? Karena belajar ini saya menjadi tahu bahwa oh berarti sebenarnya ada nih yang mau disampaikan dari pengarang untuk disampaikan melalui karya sastra, bahwa tidak serta-merta karya sastra itu hanya untuk hiburan, tapi ada loh peran yang disampaikan. Namun tidak semua hal, maksudnya tidak semua karya tulis itu ditulis untuk berdasarkan untuk tujuan kritik. Itu tidak, tujuan belajar sosiologi dan sosiologi adalah untuk memahami bagaimana realitas dan kondisi psikologi Indonesia dipersembahkan dalam karya sastra yang seringkali juga mengandung kritik terhadap masyarakat dan individu secara reflektif dan tidak langsung. Baik, kita ke kesimpulan. Lalu kesimpulannya dapat ditemukan bahwa sosiologi dan psikologi bukan unsur yang dipaksakan dalam sastra. Kedua unsur tersebut hadir secara alami karena sastra merupakan ekspresi manusia yang di dalam masyarakat dan memiliki wujud batin. Melalui pendekatan sosiologi dan psikologi sastra, pembaca dapat belajar memahami realitas sosiologi dan psikologi yang disampaikan secara tidak langsung melalui karya seni ini. Oleh karena itu, sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media refleksi kehidupan. Ya, karena balik lagi kepada kayak ke definisi sastra itu sendiri. Sastra kan adalah ekspresi kehidupan manusia. Mereka mengekspresikan apa yang mereka terjadi, apa yang mereka lihat melalui karya sastra. Baik itu aspek sosial dari segi psikologi, dari segi fisiologi, mereka sampaikan melalui karya sastra. Karena dari segi kacamata sastra sendiri, seni ataupun novel sastra sendiri bukan hanya hiburan, tetapi refleksi kehidupan, sesuatu yang ingin digambarkan dari realitas kehidupan atau masyarakat atau psikologi itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga pemahaman saya dapat memahamkan ini. Walaupun saya tahu saya mungkin tidak bisa menyampaikan dengan baik, tapi sebenarnya banyak sekali yang ingin saya
saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.